Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah Hidayati, perwakilan dari kelompok 9. Sebelumnya, mohon maaf karena anggota yang lain tidak saya cantumkan namanya, karena kakak-kakak yang lain sudah tidak bergabung dengan kampus GICI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan pandangan Islam terhadap tasawuf dalam hukum Islam. Sebelum melanjutkan presentasi ini, sedikit motivasi dari kata-kata Islam, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih cita-citanya. Sebelumnya, presentasi saya ini mengandung banyak tulisan loh, jadi selamat memperhatikan. Pengertian tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab yaitu tasawafa dan yatasawafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini dulunya hidup sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar atau yang biasa disebut dengan kain wol kasar. Yang mana pada waktu itu, memakai kain wol kasar adalah simbol kesederhanaan. Kata suf tersebut juga diartikan dengan selembar bulu yang maksudnya para sufi di hadapan Allah SWT merasa dirinya hanya bagaikan selembar bulu yang terpisah dari kesatuan yang tidak memiliki arti apa-apa. Kata tasawuf juga berasal dari kata saf yang berarti barisan. Makna kata saf ini diartikan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan ketika sholat. Sebagaimana sholat yang berada pada barisan terdepan maka akan mendapatkan kemuliaan dan pahala. Maka dari itu, orang yang ketika sholat berada di barisan terdepan akan mendapatkan kemuliaan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga berasal dari kata safa yang berarti jernih, bersih, atau suci. Makna tersebut sebagai nama dari mereka yang memiliki hati yang bersih atau suci. Maksudnya adalah bahwa mereka mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat yang kotor sehingga mencapai kebersihan dan kesucian pada hatinya. Lansir dari Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat bab 12 nomor 1 tahun 2015, istilah tasawuf tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Istilah itu baru muncul ketika Abu Hashim Al-Kufi waktu 250 Hijriah meletakkan kata Al-Sufi di belakang namanya pada abad ketiga Hijriah. Adapun yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sufa, yaitu serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah SAW. Maknanya tersebut dilatar belakangi oleh sekelompok sahabat yang hidup juhud dan konsentrasi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menimba ilmu bersama Rasulullah yang menghuni Masjid Nabawi. Sekelompok sahabat tersebut adalah mereka yang ikut berpindah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dengan keadaan mereka kehilangan harta dan dalam keadaan miskin. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi terdapat banyak pendapat berbeda yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Pendapat yang kedua dari Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhai Allah, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji dan dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Yang ketiga, dari Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal-amal soleh dan jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, amal, dan yang terakhirnya adalah karunia ilahi. Kemudian pendapat berikutnya yang keempat dari HM Amin Syukur berpendapat bahwa tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan riyadhah mujahadah untuk membersihkan hati, mempertinggi iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia
pada Allah Subhanahu wa taala sehingga segala perhatiannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sumber ajaran tasawuf itu ada dua. Yang pertama, ada Al-Quran dan juga dari hadis. Kalau yang dari Al-Quran, seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tentang khauf, raja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho, dan lain sebagainya. Sedangkan dari hadis yang kita ketahui pula juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniah sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, teman-teman, dasar tasawuf dalam Al-Quran yaitu ada 3 surat. Yang pertama dari surat Asy-Syu'ara ayat 20, kemudian yang kedua dari Quran surat Al-Hadid ayat 20, dan yang terakhir dari surat At-Talaq ayat 3. Teman-teman bisa baca sendiri ya dari Al-Quran. Di sini saya akan membacakan firman Allah yang menjadi dasar tasawuf dalam Al-Quran. Dari yang pertama dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-20. Firman Allah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Sedangkan kalau yang dari Quran Surat Al-Hadid, ayat 20, firman Allah menjelaskan yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu melalaikan perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanam-tanamannya yang mengagumkan. Petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Lanjut yang terakhir, dari Quran Surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi teman-teman, dari tasawuf ini kita diajarkan bahwa berzuhud itu senantiasa sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Allah. Jadi kita tidak perlu takut atas ketentuannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dasar tasawuf dari hadis. Nah, di sini saya mendapatkan dari sumber bahwa 2 hadis populer yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang pertama, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Dan yang kedua, siapa yang kenal pada dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya. 2 hadis ini menjadi landasan yang kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf tentang masalah kerohanian bersumber dari ajaran Islam seperti yang dikutip dari Muhammad Harfiun, Teori Asal-Usul Tasawuf. Kemudian, teman-teman, yang selanjutnya ciri-ciri umum tasawuf, yaitu yang pertama, memiliki nilai-nilai moral. Yang kedua, pemenuhan fana atau sirna dalam realisasi mutlak. Yang ketiga, pengetahuan intuitif langsung. Yang keempat, timbulnya rasa bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri sufi karena sudah tercapainya makomat atau biasa disebut dengan makom-makom atau tingkatan. Lalu yang kelima, penggunaan simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat. Teman-teman, di sini pokok-pokok ajaran tasawuf ada 3. Yang pertama, tasawuf akidah, yang kedua tasawuf ibadah, dan yang ketiga tasawuf akhlaki. Di mana tasawuf akidah merupakan kajian ilmu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah metafisis atau ilmu goib.
maksudnya di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan goib, yaitu kayak meliputi kajian keimanan terhadap Tuhan, adanya malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tasawuf ibadah, yaitu sikap mental yang senantiasa memelihara kesucian diri, ibadah, menjalani kehidupan dengan sederhana, hingga sikap rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana. Kemudian yang terakhir adalah tasawuf akhlaki, yaitu sebagai refleksi dari penerapan ilmu tasawuf sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilakunya Rasulullah SAW. Teman-teman tahu kan perilaku Rasulullah SAW itu yang bagaimana? Yang senantiasa sabar, istiqomah, rendah hati, tawadu, dan merasa cukup atas segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Berikutnya, teman-teman di sini ada tujuan tasawuf. Sejogjanya, ilmu tasawuf memiliki tujuan agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala serta dapat berjalan di atas jalan kebenaran, memperkuat akidah untuk menuju kemenangan abadi di akhirat kelak. Ilmu tasawuf mengenalkan bahwa tujuan hidup ialah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat dan tujuan yang jelas yakni akhirat. Tasawuf juga mengajarkan manusia untuk melihat Tuhan dengan ma'rifatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jelas dan nyata serta sadar atas segala kenikmatan dan kebesarannya, tapi tidak kaifayat atau tidak menggambarkan Allah sebagai suatu apapun. Dengan ilmu tasawuf diharapkan orang-orang yang beriman dapat mencapai kesempurnaan hidup, yakni derajat dan martabatnya yang baik atau biasa disebut dengan insal kamil. Oke teman-teman, setelah menyaksikan video tadi, kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan hati, membina akhlak, membangun mental, dohir maupun batin untuk memperoleh keserasian, keseimbangan, kebahagiaan hidup yang abadi. Yang pada awalnya tasawuf merupakan gerakan zuhud dengan mereplikasikan segala ajaran syariat Islam secara kafah atau menyeluruh dengan meninggalkan segala bentuk karakter diri yang tidak relevan dengan kaidah Islam. Yang kemudian dalam perkembangannya tasawuf mempunyai kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam itu sendiri. Dan dalam hal kedudukan tasawuf berada pada sendi ihsan yang berfungsi untuk memberi warna yang lebih mendalam bagi sendi akidah dan sendi syariah Islam lainnya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.